materi pun menika Bu, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya sak temene manusia itu akan mengalami yang namanya kerugian. Badhe rugi manusia menika. Nika sing sumpah sinten? Gusti Allah. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sak temene manungsa kuwi bakal ngalami kerugian. Lah kasambet lajeng dipun terangaken illal ladzina amanu, illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang amanu, beriman. Terus ada wonten sekawan ciri sekawan ingkang saged dipun lampahi supados boten kalebet tiyang ingkang rugi. Napa? Boten rugi alias tiyang ingkang beruntung. Sinten punika? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Sinten punika tiyang ingkang beriman ingkang badhe beruntung menika? Nika dipun jelasaken Allah wonten juz 18. Nika surah Al-Mu'minun. Nika wonten 118 ayat. Allah bareng menika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa itu? Sinten awak Pak Bu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa itu? Adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bapak Ibu sak menika jenengan rata usianipun yuswanipun Pak Haji Toto menika 40. Itu pun jelas kan pinten Pak. Nggih, 40 tahun gitu. 40 arba'in gitu. Pun jelas kan 60 gitu. Sekitar 6 ratakannya pun itu 60. Jadi sampun nate kaping pinten Bapak Ibu mereka saged sholat ganti khusyuk. Budaru, pripun nek sholat khusyuk niku kados napa Bu? Kaya meneng wae, ora ubah-ubah, kaya maca. Wong kadang awake dhewe niku ki to, nek kuncine motor, kuncine lawang, kuncine mobil, HP-ne ning golek ora ketemu. Sholat malah ketemu. Allahu Akbar. Wah, kayak mau kunciku tak ada kene mburi. Lawan. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang sholatnya adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah sholat yang gerakan dan syarat-syaratnya sah. Sholat sudah terpenuhi. Gerakan bacaannya itu kita apa? Memahami. Dan paling tidak satu penting termasuk rukun dalam sholat adalah tumanina. Setiap apa yang kita baca, Allahu Akbar. Kalau kita membaca dalam hati kita, Gusti Allah itu mohon agung. Nek bagi sholat kok dilalah menika kita dereng tetep kemrungsung lajeng sholat wudu ya kesusu sholatnya ya kesusu mergane tak napa badhe tindakan iku mboten bakal badhe napa saged sholat kanthi khusyuk. Terus sholat khusyuk menika termasuk salah setunggalipun napa upaya utawi cara supaya dados napa tiyang ingkang beriman lan beruntung. Belajar surah Al-Mulk sambut ayat yang ketiga.
Setelah ayat kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum apa? Anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Wonten boten no? Perbuatan yang sia-sia itu apa saja toh contohnya? Contohnya apa perbuatan sia-sia itu? Pak Toto menika nonton TV, supaya esuk mantek esuk. Jadi hal-hal pekerjaan, kegiatan yang dikerjakan tapi tidak mendapatkan manfaat. Itulah perbuatan yang sia-sia. Ana kok ndelok TV. Nek sing dipirsani niku pengawasan, kita bisa memahami, mengambil hikmahnya. Nggih niku wonten apa? Wonten manfaat. Ayat saya semipun. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakatnya. Zakat mal maupun zakat fitrah. Terus kita menika ugi kadhawuhan sanesipun salat wajib kita kadhawuhan saged nindakan salat sunat. Salah setunggalipun salat sunat ingkang mriku niku wonten fadilahipun menika sedekah. Sedekahipun menika mujudaken sedekah ingkang manfaatipun kagem semua persendian kita. Napa nika salat duha? Salat duha itu manfaatnya bersedekah apa? Sebanyak persendian kita. Terus niku nilai manfaatnya kalau bapak ibu niku kok sok metok-metok kok kesel-kesel, maka rajinlah melaksanakan sholat sunat duha. Nah, nek saben dintenipun sebelum sholat duha itu ada satu amalan yang amalan ini kalau dikerjakan nilainya itu setara dengan haji dan umroh tamam. Apa itu? Ibadah sholat sunat suruk. Kapan itu? Bagaimana itu dikerjakan? Di sholat sunat suruk itu dikerjakan setelah baca jamaah sholat subuh. Perintah itu di masjid, bukan di rumah, tapi di masjid. Ikut jamaah sholat subuh dengan imam, kemudian berhenti di situ. Tempat duduk kita menetap di situ untuk apa? Ya baca Quran, berzikir, baca istighfar dan segala macam sampai waktu suruknya tiba. Kalau Ustaz Abdul Somad itu menyampaikan, tapi kalau sholat sunat suruk itu waktunya sama dengan kalau waktu jatuhnya sholat maghrib jamnya. Kalau maghribnya jam 5:30, maka suruknya juga jam 5:30 pagi. Itu hitungannya menurut Ustaz Abdul Somad menggambarkan agar kita mudah mengetahui kapan suruknya itu tiba. Misal maghribnya jam 6:04, maka waktunya suruk juga jam 6:04 pagi. Kita duduk di masjid, berdiam diri, membaca Quran, berzikir dan segala macamnya, tidak meninggalkan masjid sampai waktu suruknya tiba. Kemudian kerjakan sholat sunat 2 rakaat. Juga ada yang mengartikan sholat sunat suruk adalah awalnya sholat duha. Kerjakan itu. Kalau sekali dikerjakan, apalagi kalau bapak ibu dulu tidak haji, rak sholat dan masjid Nabawi. Kemudian saya kemudian dulu mengerjakan sholat sunat arba'in, gitu 40 waktu atau 8 hari. Padahal satu kali sholat sunat atau sholat fardu di Masjid Nabawi itu bersama dengan imam
pahalanya sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lainnya, kecuali di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Di Masjid Al-Aqsa berapa kali? 500 kali. Terus kalau dihitung dengan dulu waktu sampai ke Mekah, sholat fardu, sholat di Masjid Al-Haram tadi itu senilai dengan 100.000 kali. Niku kok sami kali usia dengan niku ini jaga sholat kali 173 tahun biasa dengan niku. Nek jenengan niku kalau koordinator Pak Haji Totok rata-rata di 60 nggih, iki seritaan nggih. Anten sing pun 7 langkung nggih, rata 65 gitu atau 66. Nah, padahal satu kali sholat kita di Masjidil Haram itu senilai dengan 100.000 kali. Kalau dibagi 365 hari sama ketemunya 273 tahun. Tak nggih, jadi isone pun kuatan kan itu. Masya Allah. Semoga apa yang dulu pernah Bapak Ibu semuanya dan kita semuanya sampai ke tanah suci melaksanakan semua ibadah itu diridhoi oleh Allah. Dan masih apa? Terjaga kemakmuran kita. Kasambung mulai. Mau ayat tak sering pun walladzina hum lizakati fa'ilun. Kasambung ayat tak sering pun walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang mampu menjaga auratnya. Illa auma malakat aymanu fainahum ghairu malubi. Kecuali pada siapa aurat itu terbuka, auratnya laki-laki niku sebatas di bawah lutut sampai di atas pusar. Kalau auratnya perempuan atau wanita, ibu-ibu itu seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. Yang boleh melihat siapa? Yang mahramnya saja. Selain itu tidak boleh haramnya. Nah, kemudian kalau kan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Siapa itu? Orang yang mampu menjaga amanah. Parosit pijet nggih niki mengke kencelengen niku dengan etung. Ini kan menerima amanah ini. Tolong dengan besok menyampaikan laporannya berapa. Nanti kalau kita akan hitung per kencelengan berapa, nanti kita sampaikan pada Budaru. Kita buatin kwitansi masing-masing. Berarti di laporan kita masukkan infak pembangunan dari IKA Batiga sejumlah ya, jadi akumulasi semuanya. Nah, itu adalah salah satu amanah yang saya bawa. Maka cirinya adalah orang beruntung tadi adalah orang yang bisa melaksanakan atau menjalankan amanah. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang itu siapa itu? Napa Bu? Sinten? Mampu menjaga sholat. Sholat itu kalau nggak dijaga, padahal dan surah Al-Baqarah yang panjang walau waos wasta'inu bisobri waslah. Al-Baqarah 45 tadi pun waos sesarengan. Walladzi apa? Wasta'inu bisobri waslah. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maka jadi sudah besok beberapa kali mungkin disampaikan di acara pertemuan seperti ini bahwa besok saat di akhirat setiap amal akan dihitung. Namun semua itu tergantung dari apa? Amal sholatnya. Sholatnya bagus, maka amal yang lainnya insya Allah bagus, dan sebaliknya. Maka dari itu jaga sholatnya.
jangan sampai pernah ditinggalkan. Ini pula pitados karena jamaah haji itu pasti apa? Selalu berupaya apa? Menjaga kemakmuran hajinya. Haji mabrur itu gampang diraih, mudah diraih. Yang sulit apa? Adalah menjaga kemakmuran haji. Kapan jaga kemakmuran haji itu? Selama hayat masih ada bersama kita. Terus kita jaga kemakmuran itu sepanjang usia kita. Terus kamu gitu. Nek sing kudu hati terus itu, wes alhamdulillah rasa perlu repot juga meneh kita. Sudah selesai. Maka marilah kita bersama-sama agar bisa menjadi orang-orang yang beruntung tadi. Janjinya Allah tadi, ulaika humul warithun alladzina yarithuna fil firdaus alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Terus di surah Al-Mu'minun tadi dijelaskan di akhir ayat 10 dan 11 ini disampaikan bahwa akan beruntung orang-orang yang tadi sudah menjalankan di depan tadi itu. Apa tadi? Sholat dengan khusyuk, kemudian meninggalkan perbuatan yang sia-sia, membayar zakat, kemudian apa? Menjalankan amal untuk aurat, menjaga aurat, kemudian menjalankan amanah, benar menjaga sholatnya. Mereka itu siapa? Pewaris. Alladzina yarithunal firdaus, pewaris surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga firdaus tadi. Awalnya gini, Bu, kita nih ingin bahwa akhir hidup kita adalah yang husnul khotimah. Husnul khotimah tidak dibalas selain apa? Surganya Allah. Tinggal pilih besok mau surga apa. Kita sebentar lagi akan bertemu dengan apa? Bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Dan nanti apa mau pilih? Surga karena puasa. Maka apa surga yang kalau puasa? Kenapa Bu? Kalau surganya bagi orang yang berpuasa, apa nama surganya? Nama siapa? Apa? Swargane yang ingkang karena berpuasa apa? Ar-Royan. Ar-Royan ini surganya bagi orang yang berpuasa. Sudah sholat, sudah puasa, bayar zakat, sudah haji, sudah umrah, tinggal pilih. Kita mau pilih surga yang mana? Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kalau kekal tidak mungkin pindah, apalagi medun. Maka beruntunglah kita. Di awal tadi dari surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah beriman di surah Al-Asr sebagai pembuka tadi, maka kita punya nanti akan ada dari orang beriman itu siapa saja yang beruntung tadi. Kemudian sambung lagi di surah Al-Asr, wa 'amilus shalihat, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Hari ini adalah bukti bagi Bapak dan Ibu sekalian mengerjakan amal soleh. Berupa apa? Menghadiri acara pertemuan Ikabah. Ada tadi tadarus dari juz 1 ayat berapa tadi? 40 sampai 45 surah Al-Baqarah. Sudah dibacakan juga artinya juga sama dua tadarus. Kemudian ada apa lagi? Ada kesempatan bersedekah. Ini ada tas besar. Oh, tas ini isinya apa tadi? Ini kayaknya produk dari Gilang ya. Ya kayak orang apa lagi? Dari Pak Sumono. Kemudian apa lagi? Ada doa, ada kesempatan berinfak bersedekah. Masya Allah. Maka kesempatan itu luar biasa. Sehingga Allah sendiri bersumpah demi waktu. Maka beruntunglah kita yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Wa 'amilus shalihat. Kemudian apa? Wa tawassaw bil haqq.
dan juga apa? Mengajak kepada kebenaran. Iki nek motor penggerak Ika Batika sinten Bu? Siapa motor penggerak Ika Batika? Bu Hajar Daru. Bu Hajar Daru itu sangat aktif menegakkan kebenaran, ngelengke. Besok pengajian pertemuan Ika Batika di mana? Jam berapa? Ustaznya siapa? Gitu. Sampai materinya apa? Kok materi dari dikirim blue. Alhamdulillah. Oh, kalau nggak ada motor penggerak, nah ini tuh sakit kados Ika bahasa sana saya tuh. Saya tuh sampai heran kok Ika 43 2004 sampai sekarang masih sejumlah ini. Yang pulang itu. Saya berangkat 2012 itu IKB 11 kema. Jumlah kan berangkat tuh 60 orang. 60 orang berangkat. Yang sudah sedo itu sudah 17. Yang berangkat IKB teman paling banyak 25 orang. Dan juga jangan piye carane lah, ayo belajar itu kurang maka dijak pendek barang. Tapi kabar 3 ini luar biasa. Saya sangat salut sekali. Sampai kabar 3 sampai masih se-eksis ini loh. Itu luar biasa. Mene jane kok, tur ora isin jane kok. Wae kabare ono luwih muda kok ternyata gironya berbeda dengan panjenengan sekalian. Maka wa tawassabil haq. Lah itu kasar mau untuk wa tawassabil sabr. Nek sepuh niku biasane kata sabar apa kata mboten nggih? Sabar gitu. Padahal sabar itu kan betul Bu. Ada enggak batas sabar itu bagi seorang muslim? Ada enggak batas sabarnya? Ada. Sabarnya bagi seorang muslim itu ada. Apa batasnya sabar? Bagi seorang muslim? Al-maut. Terus oleh rasa sabar nek pun bar Ina oleh rasa sabar ini saat ini kita tetap harus bersabar. Surah Al-Imran ayat terakhir ayat 200. Isbiru wa sabiru. Sabar bukan nomor pisan. Isbiru wa sabiru. Sabar dan sabarlah. Sabar itu gawe satu ayat itu surah Al-Imran ayat terakhir 200 niku. Isbiru wa sabiru. Perintah sabar jauh itu apa? Berlipat 2. Orang mau sabar, oh sabar. Minta beri. Jadi sampai isbiru wa sabiru, sabar kudu sabar. Kenapa? Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya saat samane Gusti Allah itu apa? Bersama orang-orang yang sabar. Semoga kita semuanya bisa dimasukkan ke dalam orang-orang yang bersabar. Sabar tidak rawuh, tidak usah mau jawab, gitu. Pokoknya bersabar terus. Kenapa? Perintahnya sabar itu batasnya adalah al-maut saja. Jadi kalau belum betul berkenut, kudu tetap sabar. Sabar itu ada caranya. Sabar secara lisan, sabar secara perbuatan, sabar secara hati. Nek lagi ten griya lagi ora cocok. Niku kula sing rom biasane, semua biasane sabar nggih. Nek sing pun sepuluh biasane langkung sabar katimbang sing bener. Enam niku apalagi yang masih muda, pasangan muda niku gitu. Itulah nang kantore ini yang begawe lagi ono masalah pansul gitu. Biasanya cepat kali konten guru ono saya biasanya apa? Terus tambah ya, kalau orang itu udah dalam posisi tensinya di atas gitu
kadang yang diucapkan itu tidak terkontrol. Bisa modal nomor gitu. Padahal lisan ini bisa menjadi apa? Seperti pedang bermata dua. Jadi kisor dur landep. Kalau tidak pandai kita menggunakan lisan, bisa menyakiti siapa? Lawan bicara. Hanya misalnya diko iso saged gitu. Hanya mengucapkan saged saja, bisa saja. Tapi kalau lisan ini tidak terkontrol, iso toh? Iso. Sama toh? Bunyinya itu sama. Tapi kalau ini ya pedangnya itu rincik tajam, bisa menyakiti. Atau bilang nggih saja. Kita bilang nggih saja. Kalau intonasinya itu didengar tidak nyaman, bisa menyakiti. Padahal apa? Artinya tuh iya, nggih, silakan gitu dong. Tapi kalau intonasinya diberikan lisan ini tidak terkontrol karena emosi, tensil lebih apa? Tensil baru memuncak. Maka lawan bicaranya akan apa? Tersakiti. Maka Allah adalah betul kanjeng Nabi itu dawuh man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi saat ini dawuh kanjeng Nabi sapa wonge sing percaya karo Gusti Allah lan hari akhir mula iki lisan iki falyakul khairan, bicara yang baik. Baik itu bisa bermakna cara menyampaikan dan isinya itu baik. Nek ra iso auliyasmut, maka diam. Maka kadang kalau kita sedang posisi di atas ini tadi, kadang kalau nggak terkontrol, maka bisa menyakiti lawan bicara kita. Maka kita harus berhati-hati sekali. Semoga kita semuanya selalu diberikan hidayah dari Allah, diberikan umur yang panjang bermanfaat, senantiasa diridhoi dan diberikan istilahnya kebaikan dimanapun kita berada. Karena kalau orang baik itu berada di tempat yang baik, maka akan bisa istiqomah dalam kebaikan. Tapi kalau orang baik tapi berada di lingkungan yang tidak baik, dia akan mudah terkontaminasi, terpengaruh. Semoga kita bisa selalu menjaga istiqomah pertemuan ini. Jika semua orang-orang yang baik seperti ini, maka kita harus beristiqomah. Kalau pas jadwalnya pengajian ada keluar, maka kalau tidak ada hal yang sangat penting lagi, maka kita upayakan bisa tidak ragu. Dengan begitu kita bisa menerima fadilah dari orang yang senang bersilaturahmi, dipanjangkan usianya. Ini kita udah buktikan ini. Kalau setiap orang yang senang tidak tahu kemauan, dipanjangkan usianya. Ini kan dipanjangkan usianya gitu. Ternyata terbukti apa? Bisa rawu. Kalau nggak dipanjangkan usianya, bukan sadar kemudian dimurahkan rizkinya. Kemudian apa lagi? Dientengkan selesai kerja. Ya, intinya kan dijodoh gimana enteng jodohnya bukan enteng jodoh pasangan hidup, tapi jodoh yang lainnya. Jodoh kok lagi kekancan saya ambek saya remah. Insya Allah. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Bila ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Mohon izin, setelah ini kami akan meninggalkan tempat menuju ke kantor karena ada manasik juga hari ini, manasik umroh. Atas salah dan kurang yang kami sampaikan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon ada yang bertanya Pak. Ustaz, saya berikan waktu. Ini ada door prize-nya ini katanya Bunda. Dari Pak Toto dulu, ada Ibu dulu. Oh, Ibu dulu, monggo silakan. Berapa menit Pak Haji? Monggo silakan. Nanti terus doa bersama. Oh iya, ya Pak. Ya. Saya itu nggak berani keluar dari rumah. Iya. Saya kan takut. Jadi seandainya saya di dalam itu tempat saya bisa nggak? Oh iya. Satu, tentang sholat suruh. Sekalian apa dia tuh? Sekalian, monggo. Nyunsel ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten Pak. Kawula menika sampun yang ingkang semanten istilahipun menurut usianya yang memang cukup mungkin, tapi kehendak Allah masih diberi kesempatan kita diberi kesehatan. Namun apa Pak doanya kita itu supaya nanti kita itu bisa dipundur dengan husnul khotimah dan kita berjalan apapun itu mendapat ridhonya Allah. Allah apa kalau kita untuk menghafalkan sudah tidak bisa hafal-hafal, mengingat kadang kalau sudah lupa apa yang sekiranya singkat dan itulah pas demikian Pak, mohon maaf sampai kita bertanya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dulu kalau sempat Toto, bukan? Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyambung sholat suruh Pak, itu dikerjakan setelah kita sholat subuh, kemudian sampai dengan terbitnya matahari kurang lebih ya 10 menit setelah terbit matahari. Yang saya tanyakan, kalau seandainya selama kita menunggu itu kita batal ya, kan kita harus meninggalkan masjid. Kita mundur dulu, apakah dilanjutkan, apakah sudah cukup sampai di situ. Terima kasih. Enggak jawab dulu Pak Toto nanti. Karena nanti terus yang ketiga Pak Toto. Jadi yang keempat ya. Mungkin tentang sholat suruh, Jadi boleh nggak sholat suruh itu di rumah? Misalnya tuh kalau subuh nggak bisa di masjid, saya bisa di rumah gitu ya. Sholat suruh boleh dikerjakan di rumah. Hanya nilai pahalanya berbeda dengan yang ada di masjid. Begitu. Jadi sholat suruh boleh dikerjakan di rumah. Ini menurut Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin. Jadi ini boleh sholat suruh itu dikerjakan di rumah, khususnya bagi ibu-ibu. Tapi memang nilai pahalanya berbeda dengan sholat suruh di masjid. Waktunya, tata caranya sama. Gimana sholat sunnah itu dikerjakan? Ya sholat sunat mutlak biasa itu. Sholat sunat biasa 2 rakaat. Sama tata caranya sama. Niatnya adalah sholat sunat surah. Apa perlu pakai surat? Selain Al-Fatihah baca apa? Boleh. Itu termasuk apa? Sunnah saja. Tapi rukunnya membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah membaca, saya baca surah Al-Duha, boleh. Saya baca surat Al-A'la, boleh. Saya baca surat Al-Baqarah, boleh. Itu sunnah saja. Tapi yang penting apa? Tata cara sama dengan sholat sunat yang lainnya. Kemudian saya sambung tentang sholat suruh dulu. Misal sudah di masjid ini, kok ternyata batal ini, padahal harus nanti ditutup dengan apa?
sholat, ya ambil air wudhu. Artinya masih berdiam di masjid, tidak pulang dulu wudhunya, tapi masih di dalam masjid, kembali lagi masuk ke dalam masjid, diperbolehkan selama masih dalam kompleks masjidnya. Kemudian tadi di Bunda tadi asma Mbak Sinten nggih. Bu Aja Suwartina nggih. Ya sopo sangen lho sepeda nggih. Oh 87, Masya Allah. Mulai ketua lu buh niki nggih. Kirangan nih. Nah, tentang bagaimana cara kita bisa menjaga berupaya tetap bisa beribadah sampai nanti husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Jadi husnul khotimah itu tidak bisa diraih dengan instan. Tidak bisa aku misal semasa hidupnya pokoknya apa dilakoni, aku pengen husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu tidak bisa instan. Tapi apa? By proses. Dengan proses. Dengan apa? Rutinitas. Sholat saja. Kalau saat ini dari nanti sholat belas, kita tahu sholat tidak yo kembang. Kok terus sholat genuk? Pada sholat apa? Ibadah yang berat sholat. Di surah Al-Baqarah tadi disebutkan ayat 44 tadi. Sholat itu adalah ibadah yang berat. Kenapa? Kalau berat itu langsung diangkat sekali, pasti tidak akan sulit diangkat. Nah, karena berat tadi, ibadah sholat itu contohnya harus dikerjakan apa? Secara istiqomah, pelan-pelan terus. Nggak usah dulu kalau tahu kalau lebu masjid itu gembang gitu, kalau ada malah kau ini ganggu gitu, kalau sholat pasti berat. Maka perlu apa? Itu dijadikan apa? Secara rutinitas, secara istiqomah. Maka yang namanya husnul khotimah bisa diraih dengan by proses. Dengan apa? Bertahap, pelan-pelan, dan dijadikan apa? Suatu kegiatan ibadah yang sifatnya rutin. Maka kalau kita beribadah rutin, bahkan Allah itu lebih menyukai ibadah yang sifatnya apa? Secara istiqomah. Artinya apa? Lumintu terus menerus, sekalipun sedikit tapi terus menerus. Jangan arep poso, gitu. Misal poso arep mono apa? Seminggu bisa arep khatam. Nek ora tau maca Quran. Ya, buat gitu olah ge linggo sedelo wae, gagene ganti. Bareng silo gitu, terus tahiyat bareng terus. Terus mundur golek apa? Terus golek sender. Lah kok arep seminggu khatam gitu, padahal belasan tahun kok atau maca, kowe malah ngulungi prok barang. Nah, tidak akan mungkin bisa. Maka istiqomah itu kuncinya. Sekalipun sedikit, tapi apa? Terus menerus. Dan tentang husnul khotimah itu hanya bisa diraih bagi apa? Orang yang istiqomah. Insya Allah. Demikian. Ada Pak Topak tadi. Jadi mau nyambung apa cukup? Nyambung. Oh silakan. Monggo. Pulau betul-betul menjauh Pak Haji Rosid berkaitan dengan Bapak tadi paling pangatikan tentang contoh-contoh dari Kanjeng Nabi ngendika, terutama dari intonasi. Pernah saya mendengar atau membaca bahwa sepintas tapi itu kita ada larangan mengeraskan suara melebihi suara Kanjeng Nabi. Nah, padahal di kita ini, di Indonesia terutama, apalagi di saat-saat
seperti kondisi seperti ini. Orang kan dengan sangat lantang, apalagi ditambah emosi itu kan suaranya sampai bengok tidak terkontrol. Kemudian juga untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah Sumatera Utara misalnya, orang Batak itu kan jarang dia itu bersuara lembut. Orang Jawa kalau di sana, saya dulu pernah dikasih tahu, orang Jawa kalau di sana itu suaranya malah lebih orang Batak katanya. Nah ini kan begini. Jadi itu bagaimana standarnya, bagaimana Ustaz? Cuma saya karena waktu juga maksudnya tidak harus dijawab sekarang. Kalau memang tidak cukup, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada satu lagi. Gimana? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati, menyambung tadi yang ditanyakan tentang sholat suruh. Sholat suruh itu dilaksanakan berapa menit setelah terbitnya matahari itu ya, waktu surupnya itu kan kalau nggak salah waktu terbitnya, kemudian berapa menit setelahnya. Karena beberapa pengajian yang saya ikuti itu ada yang mengatakan 10 menit, ada yang 1/4 jam. Nah, mohon dengan hadisnya. Kemudian yang berikutnya juga ada yang mengatakan sholat suruh itu 2 rakaat cukup, tapi pernah saya juga mengikuti sholat suruh itu 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi. Yang berikutnya lagi tadi diindikakan bahwa berdiam di masjid dari jamaah subuh sampai waktu suruh, asalkan tidak meninggalkan masjid. Yang dimaksud meninggalkan masjid itu dari sisi bangunannya masjid atau sampai kepada misalkan dia ada keperluan keluar dari halaman masjid dan seterusnya, itu sudah tidak bisa lagi sholat suruh. Yang terakhir, apakah ada batas waktu sholat suruhnya itu hanya sekian menit, karena setelahnya sudah masuk waktu duha ya, kalau saya tidak salah ya Ustaz ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Pak Haji Bapak tuh, itu kalau saya pernah baca itu, jadi waktu di majelis itu kan Nabi bersama para sahabatnya, itu Kanjeng Nabi ngendiko, kemudian ada sahabat yang bicara lebih keras di masjid itu, melebihi kerasnya suara dari Kanjeng Nabi, maka diingatkan tidak boleh bersuara keras melebihi suaranya Kanjeng Nabi saat di masjid tadi. Jadi konteksnya kan. Tapi kalau kemudian masuk kepada karakter, kemudian budaya dan tradisi, dan orang misal saudara kita di Batak itu kalau bicara ya tidak bisa pelan, yaitu bukan konteks seperti itu maksudnya. Jadi bukan secara volume yang melebihi standar misalnya. Kan udah kalau jadi namanya tradisi, kemudian adatnya ya kita harus bisa memaklumi itu. Tapi konteks awal itu adalah melebihi suara daripada Nabi saat ada di masjid tadi. Itu konteks seperti itu. Kemudian tentang tadi Pak Haji Afnan tadi tentang sholat suruh tadi, yang kemarin Pak Wahidan juga menyampaikan. Jadi sholat suruh itu awal duha. Jadi bukan ada awal duha. Jadi memang kalau sholat suruh itu memang dilaksanakan setelah masuk waktu awal duha. Tadi saya di depan menyampaikan kutipan dari Ustaz Abdul Somad tadi menyampaikan. Jadi secara gampang bagi bapak ibu untuk melaksanakan ya, kalau sholat maghribnya jam berapa, suruhnya jam itu. Jadi sudah tiba waktunya. Apakah perkara khilafiahnya setelah 10 menit waktu masuk, ataukah pas waktu itu khilafiah saja. Tapi kenapa? Ini adalah ibadah sunnah. Jadi kalau nanti mau diberikan debatable akan rampung, malah debat kok mah orang
sholat. Maka itu adalah bagian dari khilafiyah saja. Artinya yang penting kita menjalankan itu. Kita laksanakan 10 menit setelah masuk waktu juga ada dasarnya. Sudah masuk waktunya awal duha, kita katakan juga sudah ada dasarnya. Kenapa? Hukumnya kalau dari fungsi dari posisi ibadah sunnah. Yang penting kita bisa menjalankan itu karena fadilahnya luar biasa. Umroh dan haji tamam. Nah, apakah kalau misalnya wudu meninggalkan masjid, ya tergantung tempat wudunya. Kalau balik ke rumah, aku nara wudu nang omah aja aku ora iso, ora abdol. Bali numpak motor, ya itu berarti sudah meninggalkan Jadi kalau wudu masih di sebelah sini kan tempat wudunya kan, jadi kalau wudunya masjid itu kan masih melekat di satu area. Benar aku banyune ono nang SD kono sih. Ya, sudah meninggalkan area masjid. Jadi kita lebih kepada yang sifatnya mensikapi hal itu tuh lebih kepada yang moderat saja, tidak usah saklek. Mereka ini pindah orang itu, gue. Ya, kita aja duduk sebentar jauh. Gagal pengen merubah posisi duduk. Kita menganggap suatu ibadah apalagi ibadah sunnah itu kita sekemampuan kita. Tidak mungkin kita melebihi dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi intinya kita kerjakan ibadah sunnah atau ibadah tambahan bagi kita. Maka kalau suatu ibadah kita kerjakan, lihat dulu posisinya. Itu apakah wajibkah ataukah sunnah? Maka kalau itu sudah wajib, sudah tidak bisa ditawar. Kalau sunnah masih mungkin ditawar. Artinya misal tadi ada rusuh, kita sedang bepergian ini. Ada rusuhnya, boleh apa? Menjamak ataukah mengkosor dengan persyaratan tertentu. Tapi kan sebenarnya boleh. Tapi dikerjakan utuh pun juga boleh. Karena ibadah ibadah yang ada rusuh, apalagi sunnah. Kalau kita sedang dalam musafir, misalnya kita udah mengerjakan sholat sunat rawatib, tapi kalau baru musafir, boleh nggak meninggalkan? Ya boleh. Kenapa? Hanya Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat sunat ini, sekalipun beliau sedang dalam posisi perjalanan. Apa itu? Sholat sunat al-fajr, qobliyah subuh. Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu, sekalipun beliau sedang dalam posisi perjalanan. Tapi kalau yang lain mungkin pernah beliau tinggalkan. Tapi ini tidak pernah beliau tinggalkan. Karena pentingnya dan fadilahnya sholat sunat qobliyah subuh tadi, pahalanya sangat luar biasa. Lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Sak suge tiang menika. Terus kalah suge katimbang tiang saged tindakan sholat sunat qobliyah subuh. Insya Allah. Semoga ada perkenan dan ada maafnya bila ada yang kami sampaikan ada salahnya. Atur nggih Bapak Ibu sambut cekak atau ada yang lain lagi? 2 rakaat. Jadi sholat sunat itu minimal 2 rakaat. Lebihnya berapa? Sekemampuan kita. Yes, ya. Yes.